persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan terus melawat kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk kami mendekat kepada Tuhan. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus bawa kami ya Tuhan. Untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau baik, Kau luar biasa buat kami. Mari naikkan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Datang sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik selama-lamanya. Haleluya. Kinaralabaya syandaralamo. Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oralabaya syandaralabaya syandaralamo. Haleluya. Biarlah Kau hadir, Kau lawat kami ya Tuhan. Lewat menara doa ini ya Tuhan. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami semua ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Engkaulah jalan kebenaran dalam kasih-Mu. Ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Engkaulah jalan kebenaran dalam kasih-Mu. Ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan
kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama. Engkaulah jalan yang sempurna dalam hidupku, bagai emas perak perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran dalam kasih-Mu, ada kehidupan yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari datang sembah ya Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami percaya Tuhan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan dapat mengubahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau baik teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu sembah Dia. Bagaikan langit yang membentang,
kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Kami semua mencintai Engkau ya Tuhanku. Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar hidup kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu. Hidup menurut kehendak-Mu. Menurut panggilan-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tidak hidup menuruti perasaan hati kami saja. Ya Tuhan, kami ingin naik ke satu level yang baru. Ya Tuhan, hidup ya Tuhan menuruti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini aku berdoa, aku angkat tanganku ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Baik semua yang ada di Holy Spirit Room ini, maupun mereka semua yang mengikuti secara online ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang setia mengikuti menara doa ini Tuhan. Aku berdoa pelihara mereka ya Tuhan. Pelihara mereka ya Tuhan.
Biarlah ya Allah, tidak ada satupun di antara kami yang gugur imannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bukan mengalami kemerosotan rohani, tapi justru mengalami pertumbuhan rohani kami. Kami makin kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin sharingkan saudaraku ya tentang 3 faktor kemerosotan rohani atau kebocoran ya rohani. Nah, ada banyak orang percaya saudaraku, apalagi mereka yang sudah melayani Tuhan, berpikir bahwa mereka ini kebal ya dari kemerosotan rohani. Ya kan, enggak mungkin lah ya kan aku imannya gugur, enggak mungkin lah aku imannya merosot. Tetapi saudara, kenyataannya itulah yang terjadi. Banyak orang yang mengalami kemerosotan. Kita ini sama saudara, kurang lebih ya seperti Simpson saudaraku. Ya kan, apabila kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Saya ingin ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus. Ya kan, setiap hari ketika kita ada di menara doa, Tuhan berikan kita kekuatan yang baru. Katakan amin. Supaya kita bisa makin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita dari Yesaya 30 ayat Yesaya 40 ayat 30 sampai ayat 31. Kita baca sama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi apa? Lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara Kristus, hari ini saya ingin bagikan ya kan bagaimana caranya kita tetap memiliki satu kekuatan baru setiap hari supaya bertumbuh rohani kita. Saudara, dengan cara kita akan belajar paling tidak ada 3 faktor yang menyebabkan kemerosotan rohani atau kemerosotan moral. Saudaraku, ya kan, dengan belajar dari seorang yang bernama Simpson. Nah, saya senang sekali membahas tentang Simpson, saudaraku. Ya, kita melihat bagaimana apa sih faktor-faktor apa yang menyebabkan Simpson jatuh dan gagal menghadapi godaan dan bagaimana caranya kita mengatasi daripada godaan itu. Kalau kita lihat, saudara, Simpson ini punya segalanya yang diinginkan, yang diidolakan, yang diimpikan oleh setiap pria. Simpson punya ketampanan. Dia punya badan yang atletis, yang kekar ototnya. Semuanya keluar. Kekuatannya luar biasa. Kemampuannya hebat. Ya kan? Dan dia memiliki kesuksesan di awal pelayanannya dan pekerjaannya. Tetapi saudara, kita melihat di sini Simpson ini adalah seorang yang lemah secara rohani. Akhirnya kelemahan rohaninya menyebabkan dia kehilangan semuanya, saudara, yang menjadi impian semua orang. Kenapa? Karena Simpson memilih kebiasaan dan gaya hidup yang merusak urapan kekuatan kuasanya ini. Saya berdoa, saya berharap kita semua sama-sama tidak membiarkan apa yang terjadi dalam hidup Simpson itu terjadi pada kita. Yang mau katakan amin. Oleh karena itu hari ini kita coba belajar, kita renungkan. Karena yang namanya kemerosotan rohani atau kebocoran, saudara, sering kali itu tidak pernah disadari oleh kita. Yang tahu siapa? Yang sadar itu siapa? Orang lain yang lihat kita. Saudara, wah dia beda sekarang. Bukan beda lebih baik. Kok semakin sombong, semakin keras kepala. Kok iri ya? Nggak nyangka kok dia bisa gitu. Dulu nggak gitu. Saudara Kristus, ya kan? Saya ingin ajak saudara untuk melihat ada 3 faktor yang menyebabkan kemerosotan, ya kan, kebocoran atau kejatuhan daripada
Simson. Yang pertama, ini yang kita pelajari saudara. Yang pertama adalah Simson tuh hidupnya menuruti keinginan hatinya. Simson hidup saudara, ya kan, mengikuti perasaan hatinya. Pokoknya dia melakukan apapun yang bisa menyenangkan hati dia. Saya sebut bahwa orang yang seperti ini, ya, seperti Simson, ya, atau mungkin ada di antara kita yang hidupnya pokoknya kalau aku senang mau apa? Urusan kamu apa? Aku mau ngomong, aku mau makan apa makan. Aku mau buat apa aku buat. Ya kan? Ada banyak orang berkata seperti itu, saudara. Saya ingin katakan bahwa ini Simson, seperti Simson. Simson ini hidup di level, ya kan, kehidupan yang terendah, ya kan, dari seorang manusia. Kita sudah bahas, saudara, beberapa waktu yang lalu ada 3 level kehidupan, ya kan. Kehidupan yang level yang pertama adalah, ya kan, orang itu hidup berdasarkan keinginan perasaan hatinya. Ini gak pernah sukses orang ini, saudaraku. Gak awet suksesnya. Kalau menurut keinginan, kalau dia mau kerjain, dia kerjain. Kalau dia misalnya kerja sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, dia senang melayani, dia melayani. Kalau dia lagi gak senang, gak bikin dia senang, dia akan check out. Saudaraku, ini hal-hal yang seperti ini level hidup Simson. Saudaraku, ini yang menyebabkan kalau kita hidup hanya mudah, apa yang kita senang, apa yang kita cuma mau, ya kan, maka kita akan hidup di level kehidupan yang paling bawah. Ada banyak anak-anak muda berkata, kita harus hidup berdasarkan passion, apa yang kita senangi. Kalau menurut saya kita harus koreksi itu. Saudaraku, ya kan, kita gak bisa hidup dengan apa yang kita mau, tapi apa yang harus. Harus naik yang kedua, ya kan. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang harus, ya kan. Bukan apa yang ingin kita buat, tapi apa yang harus kita buat. Ini masuk level kedua, namanya tanggung jawab. Prioritas hidup dengan ada tanggung jawab. Nah, ini kehidupan tanggung jawab tuh sudah lumayan biasa. Kalau sudah sebagai karyawan, dia bisa datang jam 8, pulang jam 4. Itu orang tanggung jawab. Dia kerjakan apa yang diperintahkan, saudara. Tapi berdasarkan apa yang diperintahkan. Nah, Tuhan mau setiap kita hidup masuk ke level yang tertinggi, yang ketiga. Yaitu apa, saudara? Hidup berdasarkan panggilan. Hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Saudara, yang tertinggi hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Yang terendah hidup menuruti keinginan diri sendiri. Saudaraku. Nah, Simson hidupnya mengikuti keinginan hatinya. Saya kasih contoh, saudara. Ya kan? Sebenarnya tuh dia tuh adalah nazir Allah. Seseorang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, ya kan, dan melayani sesamanya. Saudara, dari panggilan hidupnya. Makanya di situ saudara, pada waktu dia lahir, orang tua dia beritahu, anak ini gak boleh minum minuman alkohol. Ya kan, dia harus hindari, dia cuma boleh makan makanan-makanan yang tertentu yang seperti ini. Yang ketiga, ya kan, rambutnya gak boleh dipotong. Karena ini orang, kalau dia lakukan hal seperti 3 hal ini, maka ada kekuatan Allah yang diberikan urapan, yang begitu dahsyat. Ya kan, yang dia ditugaskan untuk apa, saudara? Menjadi hakim atas Israel, melindungi Israel, memelihara Israel, mensejahterakan bangsanya Israel. Itulah panggilan dia sebenarnya. Tetapi Simson, saudaraku, ya kan, dia pakai kekuatan dia, saudaraku, hanya untuk memuaskan diri dia. Seharusnya dia tidak menikah dengan orang di luar, orang Israel. Justru dia inginnya dengan perempuan Filistin. Dia kawin dengan orang Filistin. Saudara Kristus, dia lihat lagi lapar. Dia lihat ada bangkai singa, saudaraku. Lalu di situ ada madu. Sebenarnya tidak boleh itu bangkai. Makan bangkai itu kan buat orang Israel tidak boleh. Enggak. Dia makan itu madu. Oh, dia mau kawin, dia kawin sama siapapun. Dia mau makan apapun. Saudara Kristus, inilah kehidupan. Lalu saudara, dia nikah dengan orang Filistin yang suka merengek-rengek, suka merongrong dia. Dia kawin sama orang Filistin, lalu akhirnya istrinya yang ini diambil oleh bapaknya, dikasih ke pria yang lain, saudaraku.
Akhirnya dia cari lagi perempuan lain orang Filistin, Delilah. Dua-dua perempuan ini merengek terus. Merongrong terus. Ya kan? Untuk meminta Simson supaya cerita apa rahasia kekuatannya. Karena orang Filistin ingin membunuh Simson. Saudara, Simson terjerat dengan kebiasaan buruk yang merusak masa depannya. Karena dia bergaul dengan orang-orang perempuan Filistin. Ini kebiasaannya saudara. Ini yang merusak. Akhirnya saudara kita tahu masa depan dia. Akhirnya dia ditangkap. Matanya dicungkil. Dibelenggu. Dia harus menggiling. Beberapa di antara kita mungkin saudaraku hidup ya menuruti keinginan hati. Sehingga kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin gak seperti Simson. Tetapi mungkin dalam hal keuangan. Saudaraku. Dalam hal waktu, hobi. Yang dimana semuanya ini saudara. Ya kan. Menguras. Melemahkan. Daripada iman saudara. Ya kan. Melemahkan urapan kuat kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Coba perhatikan saudara Kristus. Ya kan. Kebiasaan-kebiasaan saudara. Yang itu akan berujung kepada apa? Merosotnya kehidupan rohani saudara. Nah sekarang apa solusinya? Saudaraku. Ya apa solusinya? Kita perlu mendisiplinkan keinginan kita. 1 Korintus 9 ayat 27 katakan. Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, beberapa hari yang lalu, ya, gembala pembina kita Pak Niko, beliau bercerita tentang, ya kan, yang dimana 2033, yang hasil daripada pertemuan di Amsterdam, saudara, Rick Warren berkatakan dia tidak bilang kedatangan Tuhan, saudara. Tetapi 10 tahun dari tahun ini 2023 ke 2033. Ya kan itu selama 10 tahun ini itu adalah masa dibilang. Di mana orang akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Akan ada satu penuaian jiwa yang begitu besar. Kenapa kok 2003? Kenapa 10 tahun lagi? Ya kita sudah tahu bahwa peta zaman 2000, setelah itu 1000. Dua kali masa 2000 tahun. Saudaraku, ya kan? 2000 tahun. Nah sekarang masuk 2000 tahapan yang ketiga. Yang dimulai daripada, saudara tahu, sejak daripada kelahiran Yesus. Ya, itu dianggap titik 0 tahun. Nah Yesus meninggal dunia. Mati disalib, dikuburkan, naik ke surga. Tahun berapa? Tahun 33. Tahun 33. Saudaraku. Ya kan? Jadi kita tahu dah istilahnya dari sejak masa Adam katanya dihitung lagi. Coba nanti saya akan lebih jelasin lagi saudaraku ya. Jadi sampai kepada masa Abraham sampai kepada itu 2000. Nah ini masuk 2000 yang terakhir saudara kita. Jadi kenapa 2023? Dihitung dari sejak kematian Yesus. Nah ini masuk ke 2000. Setelah itu kegenapan 6000 tahun. Tuhan menciptakan dunia ini 6 hari lamanya. 1 hari ya kan diasumsikan 1000 tahun. Saudara. Jadi 6 hari 6000. Hari ke-7 hari Sabat itu 1000 tahun. Saudara 1000 jadi 7 hari. Udah 6 hari ini sekarang. 10 tahun lagi. Nah 1000 tahun ini saudaraku. Itu masuk dalam masa kerajaan 1000 tahun. Nah, oleh karena itu saudara Yesus, Paulus dia bilang begini. Aku harus melatih diriku. Aku harus mendisiplinkan diriku. Maksudnya apa? Aku gak boleh hidup menurut perasaanku sendiri. Pikiranku sendiri. Kehendakku sendiri. Aku harus menyalipkan diriku. Itu istilahnya kan. Ya kan? Aku menyangkal diri. Dan aku mau pikul salib. Maksud pikul salib. Mengikuti kehendak daripada Tuhan. Supaya setelah aku memberitakan Injil. Jangan aku ditolak. Ya kan? Jadi keinginan itu bagus. Saya punya keinginan ini, itu. Tidak ada salahnya.
tetapi keinginan kita harus dikendalikan. Keinginan itu baik, tetapi keinginan itu harus dikendalikan. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2, mari kita baca sama-sama saudaraku. Kita akan lihat ya kan tulisan daripada Petrus, mari kita baca. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2, supaya waktu yang sisa, perhatikan, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut apa? Keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Katakan amin. Di bagian lain Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, saya dapat sharing. Ya kan saudara, ini kena, saya tiba-tiba tak gitu kan. Jadi waktu kita sharing sama-sama saudara dengan saudara seiman, dia berkata begini, ketika saya ngalami masa-masa sulit kami nih, ya kan, masa-masa sulit kami bergumul semua, ya kan, saya tuh tidak mau dengar siapapun punya omongan. Kami nggak mau. Pokoknya kami mau jaga lah. Tapi ada orang yang kami percayai. Seorang pendoa. Kata-katanya benar. Dia cerita fakta yang sebenarnya. Tapi pada waktu dia cerita, itu masuk ke hati saya. Wah, rasanya remuk di hati. Cerita. Mengakibatkan apa saudara? Timbul penyakit. Waktu cerita seperti itu, selesai, saya diskusi. Ya kan? Saya diskusi lagi. Seringkali, pasti kan yang didengarkan orang yang paling dekat, orang yang paling dipercaya. Kalau kita jadi orang yang dekat dengan seseorang, dan paling dipercaya, perhatikan, ya kan? Tidak semua perkataan yang benar, fakta yang benar, ya kan? Ya kan? Itu harus diomongin. Coba ditimbang, apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Yang ngerti katakan amin. Ya, itu paling penting saudaraku. Seringkali kita ini hancur, bukan dari orang yang jauh, bukan dari musuh, tapi orang yang paling dekat. Kamu tahu gak dia ngomong seperti ini? Kamu tahu gak dia lagi sedang lakukan hal-hal rencana gini? Kita percaya sama omongan dia. Jadi kepikiran. Atau dan lain sebagainya. Disitulah makanya saudaraku Yesus, hari ini kalau kita mau menjadi orang bijaksana, dipakai oleh Tuhan. Saya berdoa, saudaraku, kita belajar untuk didisiplinkan. Maksud saya gini, hanya karena kita mengingini sesuatu bukan berarti kita harus memilikinya. Saudaraku, coba kita lihat hidup kita. Perhatikanlah apakah ada area tertentu dalam diri kita di mana kita tuh mudah menyerah dengan keinginan manusia lama kita. Ini yang harus kita bawa ke Tuhan. Yang kedua adalah kita harus bisa berani, saudara, dengan rendah hati, terbuka, bisa nanya kepada seorang yang kenal dengan kita dengan baik. Lihat, coba kamu lihat saya. Ya kan? Kira-kira gimana? Minta nasihatnya dan doakan. Yang ngerti katakan amin. Saya berdoa, saudara tidak hidup seperti Simpson. Yang nuruti kehendak. Apa perasaan kita? Kita mau ngomong apa? Kita ngomong. Ya kan? Kita mau apa? Tapi kita coba mulai disiplinkan diri kita. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Yang kedua, apa yang menyebabkan Simpson mengalami kemerosotan rohaninya? Apa yang membuat kita mengalami kemerosotan rohani kita? Simpson, saudara, ini orang hidupnya dikuasai oleh kemarahan, kebencian, sakit hati,
dan dendam. Saudara tahu, ya kan? Simson dia jalani seluruh hidupnya dengan kecewa, marah, benci, pahit. Saudara, saya melihat ya, kalau saudara baca lagi nanti kisah Simson, ya kan, peperangan Simson dengan orang Filistin, saudaraku, ya kan, itu bermotif, saudara, bukan karena Tuhan, bukan karena bangsa Israel. Motifnya adalah apa? Kepentingan sendiri yang di-drive oleh apa? Kebenciannya dia, kemarahannya dia. Diawali dengan apa? Dia nikah dengan orang Filistin. Saudaraku, dia nikah orang Filistin, ya kan saudara? Lalu karena dia pergi gimana? Istrinya itu oleh ayah mertuanya, bapak mertuanya diserahkan ke laki-laki yang lain. Ngamuk, dia marah besar. Lalu saudaraku, dia bakar ladang daripada orang Filistin itu. Lalu datang lagi orang Filistin, lawan dia lagi. Jadi seumur hidupnya saudara, dia hidup dengan kebencian, kemarahan. Kita tahu bahwa kebencian selalu menyakiti dan melukai diri kita sendiri. Katakan amin. Simson hidup dengan luka-luka. Saudara Yesus. Nah sekarang ini yang menyebabkan rohaninya merosot. Sehingga dia gak punya kepekaan lagi, ketajaman lagi, kecakapan lagi. Untuk ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika saya hadir di ulang tahun pernikahan ke-50 tahun daripada Pak Niko dan Bu Hermin, gembala pembina kita. Itu Ibu Hermin tuh bersaksi, saudaraku. Dalam kesaksiannya, beliau tuh sebagai istri menceritakan tentang kekagumannya sama suami. Rasa hormatnya kepada suaminya, Pak Niko. Bangganya. Dan jadi teladannya. Ya, pada waktu diceritakan, itu dengan hati yang tulus, pelan-pelan. Omongnya kan 2000 pelan-pelan. Lalu dia berkata begini. Satu yang saya terus belajar, bahwa Pak Niko itu orangnya, ya kan, tidak mudah sekali mengampuni orang lain. Mudah sekali melupakan kesalahan orang. Dan selalu sepertinya kayak, kok bisa? Dia bilang, ini yang saya belajar terus. Kemarin waktu ketemu pun ngobrol kami sampai lama. Saudaraku, suami istri kita cerita lagi tentang bagaimana pergumulan beliau, dihajar sana sini. Ya kan, dikatain, caci, maki, semua habis. Ya kita sudah tahu semuanya bagaimana. Tapi saudara, pergumulan demi pergumulan. Ya kan, dia bilang, saya melihat, saya cuma menyimpulkan. Ya kan, saya cuma komen. Tuhan berikan berkat yang mulia kepada Pak Niko dan Ibu. Karena Pak Niko punya hati yang mulia. Hati yang mulia adalah hati yang bisa apa? Menolak untuk menyimpan kebencian dan kemarahan. Hidup tidak mau dikuasai oleh kemarahan dan sakit hati. Iri hati. Selalu terus jangan, tetapi mau hidup di dalam kasih. Jaga hatimu. Soalnya Pak Niko ngomong, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati. Supaya ada kehidupan, jaga hati. Kalau hati sudah rusak hidup kita. Setuju saya. Sekarang apa solusinya, saudaraku? Simson merosot rohaninya, kan dia simpen sakit hatinya, kemarahannya, saudaraku, ya kan, kepada orang Filistin. Jadi dia perang orang Filistin itu bukan perang karena Tuhan yang ini kan, saudara, kayak Daud gitu loh. Tapi ini dia karena masalah pribadi. Apa solusinya? Kita perlu menguasai diri dan menjadi tenang. Kita perlu mengendalikan reaksi kita. Amsal 25 ayat 28 katakan apa, saudara? Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara bayangin, satu kota kalau roboh temboknya, kota itu tidak punya pertahanan. Jadi kalau kita sebagai orang yang bisa kendalikan diri kita,
Saudara Kristus, ya, selalu hidup dalam kemarahan. Ya kan, kemarahan yang di dalam atau kemarahan yang di luar. Kita gak punya pertahanan, baik secara rohani. Iblis dengan mudah menipu kita. Ya, pertahanan secara jasmani, pasti banyak virus masuk dengan mudah. Pertahanan secara emosional, mudah stres, depresi. Saudara Kristus, ya kan, tidak ada pertahanan, akhirnya dampaknya apa saudara? Kesehatan, keuangan, hubungan babak belur. Saudara, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara menyimpan sakit hati? Dan saudara masih berkata, aku sakit hati sama dia. Itu sederhana saja. So, simpan yang namanya kemarahan, kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Ini waktunya saudara berdoa minta sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Beri aku Tuhan kasih-Mu. Untuk aku bisa mengampuni dia. Yang ngerti katakan amin. Kita gak bisa mengampuni siapapun. Sampai kita minta Roh Kudus berikan kasih Allah ke dalam hati saya. Supaya saya bisa mengampuni dan memberkati orang ini. Yang ngerti katakan amin. Saudara, Efesus 4 ayat 30 sampai 32 katakan begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Ya kan? Jangan dukakan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya tidak mendukakan Roh Kudus, ya, saudara, kita bisa kuasai diri kita, kendalikan diri kita. Saya yakin kita akan memiliki rohani yang kuat. Katakan amin. Tulis saudara di live chat saudara, saya mau memiliki rohani yang kuat. Ya, memiliki rohani yang kuat. Saya mau punya rohani yang kuat. Nggak gampang kalau ada apa-apa, kena apa-apa, langsung panik. Kayak seperti dunia sudah runtuh. Itu tanda kita seorang yang tidak terbiasa mengendalikan diri. Kita tidak memiliki kekuatan. Hari ini kita mulai latih seperti Simpson. Simpson kan gak boleh disenggol. Ya kan? Jangan sampai ngomong dikit, wah langsung. Atau apa yang disenggol tanda kutip. Wah itu ngamuk. Ini yang membuat hidup mengalami kemerosotan rohani. Yang ketiga saudaraku, ya kan? Apa yang menyebabkan Simpson mengalami kemerosotan rohani? Apa yang menyebabkan kita mengalami kemerosotan rohani? Simpson hidup dengan kecerobohan. Saya pakai istilah kecerobohan. Saya coba cari kamus bahasa Indonesia. Apa arti ceroboh? Ceroboh itu artinya kasar, tidak sopan, kurang ajar, tidak komitmen. Itu ceroboh. Abai, ya, abai. Ya kan, apa yang harus dikerjakan diabaikan, sengaja diabaikan, itu namanya ceroboh. Nah, Tuhan sudah memberikan Simpson sebuah urapan, kekuatan kuasa yang luar biasa supaya Simpson bisa melayani Tuhan dan melayani bangsanya. Saudara, Simpson itu diharuskan untuk memisahkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal tertentu seperti dia harus berkomitmen tidak boleh minum minuman alkohol. Dia harus makan makanan tertentu. Dia tidak boleh memotong rambutnya. Tetapi karena Simpson hidupnya apa? Ceroboh. Dia abaikan semua. Masa bodoh dengan hal itu. Saudara, dia langgar. Simpson melakukan pelanggaran dari semua komitmen atau peraturan yang diwajibkan kepada dia. Saudara Kristus, ya kan? Ya kan? Bahkan dia mempermainkan aturan itu saudaraku. Ya kan, dia buat teka-teki kepada perempuan, kepada istrinya yang awalnya orang Filistin. Lalu saudara kepada Delila yang dimana dia jatuhnya. Buat teka-teki, ayo buat segala macam untuk lelucon-leluconan. Saudaraku, dan akhirnya saudaraku ya, apa yang terjadi? Saudara, Simpson ya kan mengalami kejatuhan. Rambutnya dipotong, lalu dia ditangkap,
dan dibelenggu. Nah sekarang saudaraku, apa solusi yang supaya kita hidup tidak ceroboh? Solusinya adalah kita perlu mengembangkan kebiasaan rohani. Orang ceroboh itu selalu abai. Apa yang seharusnya dikerjakan, dia tidak kerjakan. Itu yang namanya ceroboh. Saudara, kehidupan kita, saudara mungkin ceroboh itu kadang-kadang hal yang kecil. Saudaraku, beberapa, ya kan, mungkin dari kecil kita diajar orang tua kita apa saudara? Pertama, peraturannya bangun tidur harus sikat gigi. Kalau mandi harus sikat gigi. Nah, cara sikat gigi, pencet odolnya gimana? Biasa kadang-kadang ada orang tua yang ngajar dari bawah ke atas. Diajarin ini semuanya saudaraku. Kamar mandi harus rapi, bersih. Ya, itu aturan-aturan dibuat. Makan, cara bermakan, makan bagaimana cara makan. Harus sekolah, bagaimana berlaku dengan guru, dengan teman. Itu semua aturan. Tapi ketika hidup kita ceroboh, kita abaikan semuanya. Artinya saudara, ketika kita ceroboh, kita membangun kebiasaan buruk. Orang yang ceroboh adalah orang yang memiliki kebiasaan buruk. Nah, gimana caranya? Kita harus mengembangkan kebiasaan yang baik, kebiasaan rohani. Nah, saya sarankan ada 3 kebiasaan rohani yang perlu kita biasakan dalam hidup kita, saudara. Ada 3. Seringkali saya sudah sebutin. Yang pertama, saat teduh setiap hari. Saat teduh tiap hari. Saudara, saat teduh karena saudara memang aku butuh Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Aku suka ada di hadirat Tuhan. Aku mau dapatkan kekuatan baru setiap hari. Saat teduh, baca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah. Nikmati dia. Nikmati Tuhan, nikmati kata-kata firman-Nya. Yang ngerti katakan amin. Saudara bisa pakai saudara, ya kan, menara doa ini sebagai saat teduh saudara. Ya, saudara bisa pakai itu. Ya kan, ada pujian, penyembahan, saudara ikut nyanyi. Saudara dengarkan firman Tuhan, saudara mulai catat dan mulai renungkan itu. Dan lakukan. Yang kedua, kebiasaan yang kedua, biasakan. Pastikan setiap hari Minggu saudara beribadah ke gereja. Ini biasakan. Katakan amin. Pastikan saudara-saudara ke gereja. Biasakan. Ini mulai. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan membentuk saudara nanti karakter yang baik. Dan saudara akan melihat masa depan saudara pun akan baik. Katakan amin. Ya. Yang ketiga, kebiasaan yang ketiga adalah saudara biasakan untuk membawa persembahan persepuluhan setiap bulannya. Atau setiap minggu, setiap kali saudara ibadah, saudara bawa persembahan persepuluhan. Biasakan ini saudaraku. Saya yakin saudara akan memiliki kekuatan rohani. Saudara hidup dalam urapan, itu bukan kebetulan. Kekuatan rohani bukanlah kebetulan. Kekuatan rohani itu adalah hasil dari keputusan yang kita buat untuk membangun kebiasaan rohani. Katakan amin. Nah, saudara bisa ambil keputusan 3 hal ini tiap hari. Biasakan. Saudara biasakan. Dan biasakan berdoa dengan doa minta sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa mohon. Biarlah Engkau berikan bagiku Tuhan. Aku bisa hidup. Hidup apa? Kudus, benar, baik. Kudus, benar, baik. Didoakan saudaraku. Didoakan itu. Saya percaya kalau kita doakan, Tuhan akan jawab untuk hal ini. Katakan amin. Doakan supaya saudara makin rendah hati. Makin murah hati. Makin baik hati. Makin besar hati. Doakan tentang hati. Oleh karena itu setiap hari dalam saat teduh. Dalam ibadah-ibadah. Bahkan dalam waktu kita membawa persembahan persepuluhan. Kita bilang tuh, kita pegang hati kita, Tuhan. Aku ingin punya hati yang mulia. Aku mau punya hati seperti hati Tuhan. Ya kan? Hati yang lembut. Hati yang rendah hati. Saya percaya saudaraku, Tuhan sedang siapkan satu pelayanan, satu pekerjaan, satu berkat yang besar di hari-hari ke depan. Tuhan akan pakai saudara untuk banyak jiwa dapat diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Kita akan sama-sama nyanyikan nyanyian pujian. Sucikan
dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lagi seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lagi seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nafsu. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.